di tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Berbagi dalam kekurangan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ketika segala sesuatu berlimpah, mungkin saja seorang lebih mudah untuk berbagi kepada saudara yang lain. Tetapi bagaimana bila tidak ada kelimpahan? Malahan yang ada adalah fakta menghadapi kekurangan atau berada dalam keadaan yang sulit karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk berbagi. Bagaimana mungkin seorang dapat berbagi dalam kekurangannya? Sarfat adalah sebuah kota kecil antara Sidon dan Tirus. Pada masa pemerintahan Ahab, dunia sedang dilanda musibah kekeringan dan kelaparan yang hebat dan dahsyat selama 3,5 tahun. Bandingkan Lukas 4 ayat 25 dan 26. Kenyataan demikian pun dialami oleh janda yang berada di kota Sarfat. Namun yang luar biasa adalah di tengah keadaan kekurangan, ternyata ia masih dapat berbagi kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, mengapa janda Sarfat ini bisa berbagi meski dalam kekurangan? 1. Keadaan kekurangan. Pada ayat 12, Alkitab memberi kesaksian bahwa janda ini mengalami kenyataan hidup yang cukup pahit dan sangat berkekurangan. Ia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam sebuah buli-buli, botol berukuran kecil. Ia tidak memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membeli makanan dan kebutuhan hidup lainnya. Bahkan dalam kalimat terakhir, ia mengatakan, "Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Artinya, bahwa ia sudah mulai putus asa akan keberadaan hidupnya, tidak memiliki pengharapan lagi karena setelah makan roti dari tepung dan minyak yang terakhir, ia dan anaknya akan mati. 2. Berbagi dalam kekurangan. Walaupun keadaan janda Sarfat serba berkekurangan dan bahkan nyaris putus asa, ia tetap dapat dan mau berbagi dengan Elia, sang hamba Tuhan yang diutus Allah kepadanya. Memang dalam ayat 9, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara hidup Nabi Elia. Tetapi justru disinilah terletak ujian iman dan pengharapan bagi janda ini. Dapatkah dalam keadaan kekurangan ia masih dapat dan mau berbagi dengan orang lain? Janda Sarfat ini sedia berbagi dengan Elia karena, pertama, memiliki iman yang didasarkan pada janji Tuhan. Ayat 13 dan ayat 14. Sebab ada kemungkinan bahwa janda ini adalah salah seorang dari 7.000 orang yang tidak menyembah berhala, yang dilindungi oleh Tuhan dari kejaran Isabel yang memerintahkan untuk membunuh mereka. Pasal 19 ayat 18. Kedua, memiliki ketaatan kepada apa yang dikatakan Tuhan. Ayat 15. Dalam ayat ini, tidak sedikit pun perkataan Tuhan melalui Nabi Elia dibantah oleh sang janda. Ia berbuat seperti yang dikatakan Elia. Inilah bagian dari iman, sebuah ketaatan tanpa memikirkan untung ruginya. 3. Berkat karena berbagi dalam kekurangan. Iman dan ketaatan sang janda membawanya kepada berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan. Dalam ayat selanjutnya, Alkitab memberi kesaksian bahwa ada 3 berkat yang diterimanya karena ia telah menjadi berkat dalam kekurangan. Pertama, dalam hal makanan. Ayat 15b, ia dipelihara oleh Tuhan melalui sebuah mujizat. Segenggam tepung dan sedikit minyak dalam sebuah buli-buli yang tidak pernah habis. Kedua, kebutuhan hidup jangka panjang tercukupi. Dalam kurun waktu yang ditentukan Tuhan,
ia dipelihara kebutuhan hidupnya. Ketiga, anaknya perempuan yang semata wayang, satu-satunya pengharapan hidupnya, dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Ayat 23. Sahabat Iktus, pelajaran yang sangat berharga kita lihat dari kehidupan janda Sarfat dalam keadaan yang sangat kekurangan, bahkan keadaan kritis, hampir mati. Ia tetap mengutamakan kehendak Tuhan. Harta terakhir yang dimilikinya, sedikit tepung dan minyak, sebagai penyambung nyawa, dia berikan untuk Elia sebagai bukti dari iman dan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Resesi ekonomi saat ini sedang terjadi di mana-mana. Saya pun terdampak mengalami situasi sulit. Menghemat adalah cara terbaik agar tetap survive di tengah resesi seperti ini. Tetapi hari ini Alkitab berkata tentang berbagi dalam kekurangan, dan saya mau belajar menaatinya sama seperti teladan yang diberikan oleh janda di Sarfat. Saya hanya mau mempercayai Tuhan yang sanggup mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti apa saya saat ini? Kekurangan atau kelimpahan? Kepada siapa saya harus berbagi dalam keadaan sulit seperti ini? Berkat apa yang disediakan Tuhan bila saya mau berbagi? Tuhan Yesus, saya sedang mengalami situasi yang sulit saat ini, dan saya merasa saya harus memperketat pemakaian keuangan saya dari waktu ke waktu. Tetapi firman Tuhan hari ini berbicara tentang berbagi dalam kekurangan, dan saya mau taat. Saya menyadari ini adalah ujian iman agar saya tidak bersikap egois, tetapi mulai memikirkan bagaimana saya dapat berbagi kepada teman-teman lain. Saya menyadari bahwa dalam setiap berkat yang saya terima, Tuhan menitipkan pada saya bagian untuk orang lain. Amin. Iman tercermin dari kepatuhan saya kepada Tuhan untuk berbagi.